Shalom my friend. Ini adalah seri ketiga tentang pengikut Kristus. Apakah pengikut Kristus itu pengikut ajaran Alkitab? Patut diingat bahwa Alkitab tidak berisikan sesuatu, tapi roti hidup. Dia bilang, akulah roti hidup. Aku adalah mana yang turun dari surga. Firman Tuhan bukanlah tulisan-tulisan dalam beberapa lembaran tinta yang dijadikan satu dan disebut Alkitab. Apa yang menjadi dasar? Orang yang memahami pengikut Kristus itu adalah pengikut ajaran Alkitab biasanya didasarkan pada Yakobus 1 ayat 22. Coba dibaca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman dipahami sebagai isi Alkitab, bukan sebagai pribadi Kristus itu sendiri, yaitu firman yang menjadi daging dan tinggal di dalam kita sekarang. Mari kita lihat jika memang benar bahwa kita semua harus dan wajib melakukan ajaran atau perintah Alkitab. Coba baca 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu, waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Coba bayangkan, kalau ayat ini harus diikuti saat ini. Karena seolah-olah tidak beristri, maka istri tidak diperhatikan. Contoh lain, coba baca Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, misalnya anak laki-laki itu anak tunggal, dengan ibunya yang sudah janda, masa harus memaksakan meninggalkan ibunya tinggal sendiri? Tidak kan? Dan akan banyak hal lain yang kontradiksi jika kita memahami firman itu adalah isi Alkitab. Nah, sekarang kita coba pahami dulu tentang Alkitab itu sendiri. Pertama kita cari tahu siapakah penulis Alkitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab. ya, Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Namun demikian, semua tulisan itu diwahyukan oleh satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Artinya, meskipun 66 kitab ditulis oleh penulis dengan latar belakang dan waktu yang berbeda, maka sebenarnya Alkitab itu hanya berisikan satu topik saja. Karena Roh Kudus hanya bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya ulangi, Alkitab itu hanya berisikan satu topik saja. Karena Roh Kudus hanya bersaksi tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Lukas 24 ayat 27. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Coba baca. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ia di sini maksudnya Yesus. Kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sedangkan kitab nabi-nabi itu ada nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nabi kecil ada Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Malaiki. Itu semua adalah tentang dia, yaitu tentang Yesus Kristus. Coba baca lagi Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Poin-poin penting apa yang dari ayat-ayat tadi?
Nah, satu, menyelidiki kitab suci tidak bisa memberikan Anda hidup kekal. Hanya Yesus yang bisa memberikan hidup kekal. Seluruh kitab suci bersaksi tentang Yesus. Artinya Alkitab bukan buku berisikan banyak tokoh, tetapi hanya satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Coba kita baca ayat lain lagi. Yohanes 15 ayat 26. Coba baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dan aku yang dimaksud adalah Yesus. Jadi, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Kita baca lagi 2 Timotius 3 ayat 16. Coba baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita lihat poin-poin pentingnya. Bahwa penulis Alkitab banyak, tetapi dilakukan hanya oleh satu pribadi, Roh Kudus. Roh Kudus hanya bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi jika kita membaca Alkitab tanpa bergantung pada Roh Kudus, maka belum tentu kita menemukan kebenaran dan pengenalan Kristus. Patut diingat bahwa Alkitab tidak berisikan sesuatu, tapi seseorang. Dalam Perjanjian Lama, Yesus disembunyikan entah dalam tipologi, dalam metafora, ataupun cerita, misalnya dalam Bahtera Nuh, dalam korban bakaran, dan lain-lain. Yesus juga disembunyikan dalam mana surgawi. Yesus itu adalah roti hidup. Dia bilang, akulah roti hidup. Aku adalah mana yang turun dari surga. Mana dari surga untuk apa? Mana ya untuk dimakan. Yang mana itu adalah tipologi Yesus sendiri. Yesus lahir di palungan batu. Batu palungan, yaitu tempat makan domba. Palungan itu tempat makan domba. Nah, kita ini domba yang makan makanan di palungan itu. Jadi kita makan roti hidup. Dalam Perjanjian Baru, Yesus sudah disingkapkan. Jadi, poin terpenting adalah bahwa firman Tuhan itu suatu pribadi. Firman Tuhan bukanlah tulisan-tulisan dalam beberapa lembaran tinta yang dijadikan satu dan disebut Alkitab. Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Ingat, semua isi Alkitab mengacu pada pribadi Kristus dan bukan sebaliknya. Dan Kristus itu sekarang tinggal di dalam kita. Lalu apa yang dimaksud dengan menjadi pelaku firman? Kita baca Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Coba dibaca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, coba kita lihat. Kita cermati ya. Pelaku firman. Di sana ada kata terimalah. Terima apa? Terima firman. Firman yang mana? Firman yang tertanam dalam hatimu. Bukan menjadi pelaku firman yang tertulis di lembaran kertas. Alkitab tidak pernah menyuruh melakukan semua isi di dalamnya. Ini tentang Kristus yang tinggal dan tertanam dalam hati kita. Singkatnya, kita itu menjadi pelaku Kristus. Artinya, kehidupan Kristus harus termanifestasikan melalui kita.
Jadi mendengar firman Kristus itu baik untuk iman bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Kan tetapi firman Kristus yang termanifestasikan dalam kehidupan, pekerjaan, keluarga, studi, dan lain-lain itu dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.